Selamat datang channel trading Pobeta Live. Di video ini saya coba analisa dua emiten yang terpantau di akumulasi BlackRock. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Manuver BlackRock berburu saham Medco dan Pegas menjelang tutup tahun 2025. Kita baca sekilas di pemberitaan ini. BlackRock ini terpantau menambah kepemilikannya di dua emiten minyak dan gas bumi dengan mengakumulasi saham Medco dan Pegas pada akhir pekan lalu, pada hari Jumat. Dan jika kita baca di sini, pada hari yang sama, BlackRock terpantau membeli saham Pegas itu sebanyak 494,83 juta lembar. Dengan harga rata-rata itu sekitar 1.529, itu harga rata-rata average yang dipunyai BlackRock di saham Pegas. Dan untuk Medco bisa kita lihat, BlackRock juga masih membeli sekitar 240 ribuan lembar dengan harga dasar rata-rata atau average mereka itu saat ini ada sekitar 731. Dan jika kita baca lebih lanjut, jika dicermati secara bulanan, kepemilikan BlackRock di kedua saham emiten minyak dan gas bumi ini sesungguhnya tidak terlalu banyak berubah. Kendati demikian, kepemilikan BlackRock di saham Medco terpantau mulai bertambah sejak Juli tahun 2025. Jadi sejak Juli, BlackRock terus melakukan akumulasi di saham Medco dan di Pegas juga terpantau BlackRock masih menggenggam sebanyak 144,10 juta lembar di bulan September dan bertambah di Oktober, dan terus bertambah setiap bulannya rata-rata BlackRock membeli lebih dari 1 juta lembar di saham Pegas. Jadi Medco dan Pegas BlackRock terus masuk akumulasi. Dan jika kita lihat secara teknikal untuk Medco, satu minggu terakhir ini mereka memang terpantau Medco mulai bangkit. Sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal, sempat melemah di bawah garis EMA 150, tapi dalam 2 minggu terakhir jika kita perhatikan Medco berhasil bangkit dari sekitar 1250, saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat saat ini Medco masih mencoba untuk naik di atas resistensi 1350. Nah, resistensi jika kita perhatikan beberapa kali sebelumnya dicoba ditembus ini masih gagal. Jadi pada perdagangan hari Senin kemarin sempat naik tinggi, tapi hari Selasa turun 0,74% ke 1345. Dan secara tren, Medco saat ini sudah mulai membaik. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau dalam satu minggu ini masih masuk. Penurunan hari Selasa kemarin terpantau nih ada sedikit distribusi. Tapi untuk teman-teman sudah punya, maksudnya saat ini masih sangat layak untuk coba hold untuk saham Medco kan sudah mulai membaik. Jadi saat ini bisa jadikan garis EMA 50 atau garis EMA 150 untuk target stopnya. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Medco, untuk saatnya wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila terkonfirmasi Medco berhasil break 1350, kan cara pergerakan Medco akan mulai uptrend dengan target terdekat di 1400 sampai target lebih jauh sekitar 1450 untuk target swingnya. Dan jika terpantau masih lanjut turun pada perdagangan nanti hari Jumat, bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 di sekitar 1310 sampai 1300 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan sekarang kita lihat Pegas. Pegas secara teknikal juga sebenarnya masih sangat oke untuk saat ini. Bisa kita lihat Pegas secara tren masih uptrend walaupun memang sempat terkoreksi karena gagal break 1850. Dan setelah terkoreksi ke 1800 bisa kita lihat Pegas masih lanjut uptrend, masih lanjut membentuk high low. Saat ini Pegas mencoba untuk break resistance ke 1900. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan di sini, asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Nah, dalam beberapa minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ini bisa kita lihat asing terus masuk. Kenaikan 0,52% juga terpantau nih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Pegas, maksudnya saat ini masih sangat layak coba di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Cara tren juga masih oke, dan saya lihat masih ada potensi untuk break 1900 menuju target di resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi saat ini bisa jadikan 1850 atau jadikan garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1800 untuk target stopnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, misalnya belum ada tanda-tanda patah tren untuk saham Pegas. Sekarang kita lihat saham Pertamina. Saham Pertamina jika kita lihat cara pergerakan saat ini sebenarnya masih belum begitu oke, tapi memang menarik 2 hari terakhir Pertamina mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, mencoba untuk membentuk high low. Jadi pada perdagangan hari Rabu tanggal 24 Desember sempat melemah ke zona support 1080 sampai 1100. Hari Senin Pertamina berhasil bangkit. Hari Selasa memang naik 0,9%, tapi jika kita lihat secara candle tidak begitu oke. Shadow kata sangat panjang.
dan masih gagal naik di atas harga 1150. Tapi cara pergerakan misalnya saham Pertamina akan menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil naik minimal di atas 1150. Karena ada potensi mulai membentuk high low. Dan target kenaikan apabila berhasil naik di atas 1150, saya lihat ada potensi ke sekitar 1200 sampai garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Pertamina, asing yang sebelumnya masuk hari Selasa kemarin terpantau mulai keluar kembali. Kenaikan ini jika kita perhatikan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Pertamina tetap harus hati-hati, kenaikan 2 hari terakhir ini belum menandakan bahwa Pertamina akan mulai reversal, apalagi candle terakhir ini tidak begitu oke, jadi tetap harus pantau. Jika dipantau minggu depan atau hari Jumat ini mencoba naik di atas 1150 masih gagal, cara pergerakan saya lihat Pertamina akan mulai sideways, tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona 1080 sampai 1100. Jadi pertimbangkan untuk keluar apabila Pertamina gagal naik di atas 1150 atau hold saja terus selama Pertamina tidak turun bawah 1080 sampai 1100 nih, dengan target swing untuk saat tetap di atas 1200 sampai garis EMA 50. Dan selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham PNRF. PNRF bisa kita lihat saat ini mencoba untuk rebound dari 250 dan garis EMA 50 di harga 254. Kenaikan hari Selasa naik 2% lebih ke 258, mencoba untuk naik di atas resisten terdekat di 260. Tapi jika kita lihat resisten kuat saat ini ada di garis EMA 150 yang saat ini tepat di 270. Jadi cara pergerakan PNRF memang masih belum oke, ini masih sideways dan masih mencoba untuk beri garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk PNRF, asing yang sebelumnya keluar terpantau pada perdagangan terakhir ini ada sedikit akumulasi. Kenaikan 2% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Jadi untuk PNRF bisa menaruh coba dipantau karena saya lihat ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break 270 ini. Tapi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 250 sampai garis EMA 50, pertimbangkan untuk jadikan garis EMA 150 untuk target swing. Kan cara pergerakan PNRF masih akan sideways jika terpantau masih gagal break garis EMA 150. Jadi lebih aman take profit dulu apabila gagal break, satu baru tunggu kembali di 250 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali di daerah support ini. Atau hold saja terus selama PNRF tidak turun bawah 250 dan target lebih jauh di sekitar 280 sampai target jangka menengahnya di harga 300. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.